kita hidup di dunia yang sementara ini, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi. Baik itu persoalan keluarga, baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan negara, persoalan pemimpin. Banyak sekali persoalan yang kita hadapi ketika kita hidup di dunia yang sementara ini. Namun dari semua persoalan yang ada satu persoalan yang sangat penting dan paling penting, yaitu persoalan umat. Apabila persoalan ini sudah menyangkut persoalan umat, maka persoalan ini adalah persoalan yang bukan main-main, persoalan yang sangat penting. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban dari persoalan ini, kecuali nabinya, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Sebentar lagi bangsa-bangsa akan mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang rakus mengeroyok makanan pada satu piring. Maka satu orang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min qillatin nahnu yauma idzin?" Apakah umat yang dikeroyok ketika itu jumlah mereka sedikit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Justru ketika itu jumlah umat mereka banyak. "Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail." Akan tetapi mereka seperti buih yang terombang-ambing oleh gelombang. Buih banyak, tapi ini buih tidak ada kekuatan sama sekali. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut kewibawaan umat ini dari hati musuh-musuh Islam. Wala yaghzifannallahu fi qulubikumul wahna. Dan Allah Subhanahu wa taala menaruh satu penyakit di dalam hati umat ini, yaitu penyakit wahan. Maka satu orang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat umat menjadi lemah. Inilah yang membuat umat bercerai-berai. Karena tidak bukan berasal dari kelemahan umat itu sendiri yang bermuara pada hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat generasi dari awal umat ini. La yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Generasi akhir umat ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan mengikuti generasi awal umat ini, yaitu generasi sahabat, yang mana mereka sangat cinta kepada negeri akhirat dan mereka rindu kepada kematian. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, maka pasti akan takut mati. Dan orang kalau sudah cinta kepada negeri akhirat, maka akan rindu dengan kematian. Yang mana kita pernah mendengar Sayyidina Khalid ibnul Walid, beliau mengirim satu surat kepada pimpinan Persia ketika itu, Rustum. Di dalam suratnya berisi, "Aslim taslam." Masuklah Islam, kamu akan selamat. "Salamun ala manittaba'al huda." Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian di dalam suratnya dikatakan, "Sesungguhnya aku telah membawa satu pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan." Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, beliau juga pernah mengirim surat kepada Rustum yang berisi, "Fa inna ma'i qauman yuhibbunal maut kama tuhibbunal a'ajimul khamra." Sesungguhnya bersamaku satu pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian orang-orang ajam mencintai khamar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian bagi para sahabat ini adalah hari raya bagi mereka. Karena dengan kematian
mereka bisa bertemu dengan kekasih-kekasihnya, bisa bertemu dengan para nabi dan para rasul, bisa bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Maka ketika naza Sayyidina Bilal ibnu Rabah, ketika hendak sakaratul maut, beliau malah bernyanyi-nyanyi, beliau malah bersyair-syair. Beliau mengatakan, "Gadan nalqal ahibba Muhammadan wa hisbah." Besok aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi awal umat ini, mereka sangat cinta kepada negeri akhirat. Mereka sama sekali tidak gantungkan kehidupan mereka kepada kehidupan dunia. Bukan hanya laki-lakinya, tapi anak-anaknya dan juga wanita-wanitanya. Di dalam satu kisah, istrinya Sayyidina Amru ibnu Jamuh, yang mana Sayyidina Amru ibnu Jamuh adalah seorang sahabat yang kakinya pincang, yang telah diberi uzur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut perang. Maka ketika balik untuk pergi ke rumah, maka istrinya melihat suaminya balik ke rumah. Maka istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak ikut perang bersama anak-anak kita? Mengapa engkau pulang ke rumah? Janganlah menjadi pengecut." Maka inilah yang membangkit semangatnya Sayyidina Amru ibnu Jamuh radhiyallahu taala anhu. Kemudian langsung menghadap lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut perang ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan, "Engkau telah uzur, untuk tidak ikut perang juga pun tidak apa-apa." Maka Sayyidina Amr ibnu Jamuh mengatakan, "Ya Rasulullah, justru saya orang yang paling cocok untuk ikut perang ya Rasulullah. Kalau orang-orang perang masih bisa lari, kalau saya perang tidak bisa lari ya Rasulullah, maka saya orang yang paling cocok ya Rasulullah." Inilah bedanya kita sama sahabat-sahabat, hadirin ya Rasul. Sahabat-sahabat mereka selalu beralasan untuk bisa jihad. Tapi kalau kita selalu beralasan untuk tidak mau menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Amr ibnu Jamuh diizinkan oleh Rasulullah ikut perang. Kemudian ketika dalam medan pertempuran beliau mati sebagai syahid, maka istri beliau datang ke medan pertempuran untuk membawa mayat suaminya dan mayat anak-anaknya. Maka ketika unta dari suaminya ingin dibawa ke Madinah, untanya pun tidak mau menghadap ke arah Madinah, malah selalu menghadap ke arah medan pertempuran. Bahkan untanya pun pengen syahid di medan pertempuran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah wanita-wanitanya sahabat, generasi awal dari umat ini, yang mana teriakan mereka mampu menjadikan laki-laki menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita melihat wanita-wanita zaman sekarang, teriakan-teriakan mereka bukan menjadikan laki-laki menjadi raja di surganya Allah, tapi malah menjadikan laki-laki masuk ke dalam penjara. "Wahai suamiku, berikanlah aku ini, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu." Maka suaminya tidak pakai pikir panjang, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pencurian dan sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen umat ini bersatu, maka bagaimana umat ini berbondong-bondong sama-sama untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama untuk cinta kepada negeri akhirat, untuk rindu kepada kematian, sehingga umat ini akan menjadi satu dan musuh-musuh Islam tidak berani menepuk dada-dada mereka di depan umat Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat-umat sekarang juga banyak sekali yang terperdaya dengan usaha-usaha orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti usaha rancang bangun dengan teknologi tinggi sebagaimana kaum Tsamud, usaha atas kekuatan sebagaimana kaum Ad, usaha atas mayoritas sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, usaha atas pertanian sebagaimana kaumnya Nabi Shu'aib, usaha atas perdagangan sebagaimana kaum Saba, usaha atas pemerintahan sebagaimana Haman, usaha atas kekuasaan sebagaimana Fir'aun, dan usaha orang-orang jahiliyah yang mereka membuat syair-syair untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran.
Kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa usaha-usaha tersebut mendatangkan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Apabila usaha-usaha tadi tidak ada di dalamnya tentang peningkatan iman, tidak ada di dalamnya tentang peningkatan ketakwaan kepada Allah, maka usaha-usaha tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usahanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mengajak setiap manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak setiap manusia untuk berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya kisaran 60-70 tahun. Semua dari kita akan pergi ke negeri akhirat. Kita tidak akan selamanya tinggal di dunia. Harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, istri dan anak yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Kita semuanya akan pergi ke negeri akhirat. Dan ketika sampai di akhirat, semua akan nafsi-nafsi, diriku. Tidak ada yang bisa saling membantu. Yang membantu kita ketika di akhirat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal kita di dunia ini. Makanya di dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat amal-amal siapakah yang paling banyak. Kita tidak bisa mengandalkan istri kita, kita tidak bisa mengandalkan anak-anak kita tidak bisa mengandalkan kedua orang tua kita. Yang bisa kita andalkan adalah amal-amal kita yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak akan terjadi yang kedua kalinya. Ketika dunia sudah dihancurkan oleh Allah, banyak sekali orang-orang yang di akhirat pengen kembali lagi ke dunia. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, kembalikanlah kami lagi ke dunia ya Allah. Kami akan taat, kami akan iman, kami akan amal lagi kepadamu di dunia ini ya Allah. Maka kalau kita kembali lagi kepada kekufuran, kami termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun tangis darah, walaupun tangisan nanah sekalipun, dunia pun tidak akan didatangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai di negeri akhirat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, maka sebagian akan masuk ke dalam surga dan sebagian akan masuk ke dalam neraka. Surga yang kenikmatannya abadi, abadan abada, selama-lamanya, yang dikatakan fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang di dalamnya mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia pun keindahan surga. Itulah surga. Berbeda dengan neraka. Apabila ahli-ahli neraka mereka lapar, ya Allah lapar, ya Allah lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. Mereka akan diberikan zakum, satu buah yang berduri sebesar kepala setan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ahli neraka ini mereka memakan zakum, tidak masuk ke dalam perut, tersangkut di tenggorokan. Ketika mereka katakan, ya Allah haus, ya Allah haus, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka gislin, cairan nanah dan darah yang mendidih. Maka zakum masuk ke dalam perut bersama gislin. Tidak hanya itu, bahkan seluruh isi yang berada di dalam perut semua keluar melalui anus. Begitu seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang ada di sini dan umat yang ada di seluruh alam dijaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana kalau kita pengen beramal, kita pengen ke masjid, kita pengen menunaikan perintah-perintah Allah, maka kita ajak saudara-saudara kita ajak tetangga-tetangga kita untuk sama-sama berbondong-bondong masuk ke dalam masjidnya Allah, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebahagiaan yang akan kita dapatkan ketika kita sudah sampai di negeri akhirat. Ja'alana Allahu minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin.